Allahu Akbar. Luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh Mas Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Oke. Mas Rio, Hadir. Mas Radit, Hadir. Mas Habib, Hadir. di semua ya. Oh iya, sebelum kita mulai pelajaran dulu, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, bangsa dan darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia tanah airku, Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Ada yang tahu kenapa kita harus menyanyikan Indonesia Raya sebelum memulai pelajaran? Karena apa, Mas Habib? Karena supaya kita Ya. Supaya itu adalah salah satu rasa nasionalis kita kepada negara kita ya. Selain kita harus mencintai ya, kita harus mencintai apa sih? Kita harus mencintai negara kita kan ya? Iya. Oh ya. Juga ini. Siapa yang tahu ini apa? beras. Beras ya. Beras ya. Ya, beras. Nah, beras ini dari apa sih, kalian tahu? Beras ini dari Dari apa? padi. Dari padi. Padi itu merupakan apa? Merupakan tanaman yang ditanam siapa? Oleh petani. Di mana? Di sawah. Pernah ke sawah? Pernah. Pernah ya. Ngapain? Main. Gak pernah lihat Pak Tani menanam terus? Pernah. Pernah ya? Oh ya. Jadi tahu ya wujudnya padi itu seperti apa? Yang sebelum jadi beras ini kan padi kan ya dulunya. Itu ada kayak kulitnya kuning-kuning itu loh. Ya. Iya. Nah, Ibu bacakan dulu ya tujuannya pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat.
Terus siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang keenam, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran hari ini, gitu ya. Sekarang Ibu punya LKPD mana tadi? Nih, ini Mas Rio, Mas Habis, dan Mas itu apa sih? Kasih. Nah itu ya, coba dibaca itu ada bacaan ya? Iya. Ya, monggo silakan dibaca dulu. Dari Mas Rio yang keras. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Stop. Jadi Mas Adi. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Stop, Mas Adi. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Batang akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah kulit padi yang terbungkus dalam sekam kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi langsung antar 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam, yang disebut beras. Dari baca. Sekarang coba halaman selanjutnya. Jawablah pertanyaan itu. Coba dijawab sambil didiskusikan ya sama teman sebaya. Monggo silakan diisi. Apa sih isi bacaan di atas tadi?
Ya, taruh di kotaknya tuh. Terus namanya tuh depan. Tuh ya. Sudah ditukar Radit, ini Radit bisa sama Radit. Ininya Radit nih, ininya Radit nih yang bisa Radit bawa sama dia, dia bisa coba sekarang dibaca nomor 1. Apa isi bacaan teks di atas ya? Coba jawabannya Habib apa ya? Mas Habib jawabannya Raditya yang kali. Oh iya Raditya. Tentang padi. Iya tentang padi. Kalau Mas Rio jawabannya apa? Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Kalau Mas Habib jawabannya apa? Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Daerah pertama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
selatan dan Sumatera Utara. Berarti tentang padi ya, bacaannya ya, berarti benar semua. Terus mengapa tanaman tersebut penting Bu di masyarakat Indonesia? Jawabannya Mas Habib apa? Karena banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsi beras dan padi. Betul, sama jawabannya. Ada yang beda? Karena padi dapat menghasilkan beras. Karena padi dapat menghasilkan beras, terus beras itu dijadikan nasi, terus nasi bisa dimakan, makanya penting ya. Kalau ini jawabannya juga sama. Sama, karena padi menghasilkan beras. Terus nomor 3, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Jawabannya apa? Yang lagi itu. Di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Sama semua jawabannya. Sama. Kalau yang ini beda di sawah. Oh, di sawah, iya betul. Terus yang nomor 4, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Berapa lama jawabannya, Mas? Antara 110 hari hingga 130 hari. Ada yang lain jawabannya? Bukan Ini Oke semua ya, sama semua ya. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan gabah? Ayo, siapa yang mau jawab? padi yang berbungkus dalam sekam kulit padi. Kulit padi. Ada yang beda? Iya. Enggak, sama semua ya? Sama semua. Iya, terus dikembalikan sekarang, dikembalikan ke temennya. Jadi Indonesia itu memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Contohnya apa tadi? Beras atau padi, sagu, singkong ya. Terus apa lagi? Jagung. Tapi yang sering dimakan itu kan nasi ya. Kalian sering makan nasi apa lebih sering makan singkong? Nasi. Iya. Terus beragam tumbuhan tersebut itu merupakan apa? Sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kalau kalian makan, kenapa sih kalian harus makan nasi? Karena supaya tubuh kita sehat. Tubuh kita sehat, biar nggak lemes ya, biar kita bisa beraktivitas ya. Karena nasi itu mempunyai karbohidrat juga. Sekarang coba pilih salah satu tanaman yang sering kalian konsumsi. Jagung. Padi. Salah satu aja, satu. Ubi. Kamu apa? Singkong. Singkong. Kamu apa? Jagung. Jagung. Oke. Terus buat pertanyaan sebanyak mungkin tentang tanaman yang kalian pilih tadi. Sudah tahu cara membuat pertanyaan? Gimana caranya? Apa saja sih unsur-unsur pertanyaan itu? 5W 1 H. Apa aja 5W itu? What, where, when, why, who. Yang H apa? How. Apa artinya? Bagaimana? What apa? Apa? When. Gimana? When. Apa? When. Mengapa? Kapan. Who. Siapa? Where. Di mana? Why. Mengapa? How. Bagaimana? Bagaimana. Pintar. Sekarang buat pertanyaan ya tentang itu tadi 5W 1H dengan tanaman yang kalian pilih tadi. Tadi kan memilih apa? Ubi, terus singkong, jagung ya. Monggo silakan ditulis sama di kotaknya, baliknya tadi ada. Nah, di kotak besar itu tulis pertanyaan tok. Pertanyaan Ya, sekarang. misalnya apa? Misalnya ya kalau saya memilih tanaman sagu, terus aku punya pertanyaan bagaimana sagu ditanam kayak gitu.
Terus pertanyaan aja. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Ya, pertanyaan aja. Terserah atas sebanyak-banyaknya. Pokoknya yang kamu pengen tahu tentang tanaman itu. Padi nggak apa-apa. Ya, kamu kan milih yang di kok. Oh, ganti padi nggak apa-apa. Ya. Terus adanya. Itu waktu sampai 5 menit. Ya, nggak apa-apa, lebih dari 1 nggak apa-apa. Ya. Atas ya? Bagaimana? Sudah. Sudah? Saya baca yuk, apa aja pertanyaannya? Bagaimana cara menanam padi? Terus? Di mana menanam padi? Terus? Apa yang dimaksud padi? Hmm. Kapan padi bisa tumbuh? Mengapa padi bisa disukai sama masyarakat Indonesia? Sudah, Mas Radi. Belum. Ayo saudara. Sekarang dibaca, monggo Mas Radi dibaca pertanyaannya. Bagaimana cara merawat singkong? Apa saja bahan untuk merawat singkong? Di mana tempat bertumbuhnya singkong? Itu. Ampun. Mas Hanif dibaca, Mas. Apa manfaat padi? Kenapa padi dikonsumsi di Indonesia? Di mana padi ditanam? Bagaimana cara menanam padi? Dan siapa yang menanam jagung? Ya. Sekarang pertanyaannya itu disimpan ya buat pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kan kalian sudah bisa membuat pertanyaan ya untuk mewawancarai. Apa sih manfaatnya kalian buat pertanyaan itu? Supaya untuk mengetahui Iya, untuk tanaman, Oh, isi tanaman. Kalian buat pertanyaan itu buat tanya ke siapa berarti kalian kalau pertanyaannya seperti itu? Petani sama orang yang lebih tahu tentang tanaman ya. Sudah pintar, sudah bisa membuat pertanyaan. Sekarang lanjut ya. Coba diingat-ingat teks yang tadi, yang pertama. Buka lagi teksnya. Teks yang bacaan tadi loh. Nah, halaman 1 tuh. Nah, sekarang coba 3 tahap pertumbuhan padi itu apa saja? Ada di sini. Ya. Pertama-tama benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkembangan benih terjadi bersamaan. Terus selanjutnya Benih
benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Terus lanjut. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gagah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Iya, sekarang coba halaman berapa ini? Selinnya tadi. Nah, itu selinnya lagi. Nah, ini kan ini ada gambarnya. Coba diamati gambarnya masing-masing. Itu yang pertama itu seperti biji-biji gini ya. Biji jagung. Terus jadi direndam jadi kayak gini bijinya tadi. Habis itu ditanam. Setelah ditanam jadi padi ya. Terus coba sih menurut kalian tahapan mana yang paling penting? Satu tahapan mana yang paling penting? Mana yuk? Yang mana yuk yang paling penting? Yang satu. Kenapa? Kenapa? Karena ada bijinya. Karena kalau Mas Radit yang mana yang paling penting? Ini Yang satu juga. Kenapa? karena kalau tidak direndam nanti tidak akarnya tidak akan menonjol keluar. Terus yang mana Mas Radit? Mas Radit. Yang mana? Yang nomor satu. Yang nomor satu semua. Kenapa Mas Radit? Karena jika tidak ada biji-biji tidak akan tumbuh tadinya. Terus nomor 2 itu berarti nggak penting tadi. Penting juga. Penting juga. Yang lebih penting nomor satu. Oh iya. Karena semua tahapan itu penting ya. Jadi kalau kalian menanam itu memang yang paling awal itu yang paling penting. Kalau kita salah di awal, itu salah semuanya ya. Dari awal ya. Terus selanjutnya ini punya video. Lihat bareng-bareng ya, video tentang menanam padi. Siklus hidup padi. Tetap jaga jarak ya. Nah ini bijinya yang tahap 1 tadi loh ya. Nah begini. Terus kayak gini. Biasanya di sawah-sawah itu kalian lihat kan hijau-hijau seperti ini ya.
jadi tadi yang jadi beras seperti ini. Dengan sudah. Lewat buat. Sudah sudah. Setelah panen padi 130 sehingga serta mata kulit padi terlepas dari bagian di sinilah yang berwarna putih, kemerah, ungu atau bahkan hitam ya. Proses yang lama tersebut kalian di rumah sebaiknya tidak dilakukan Siapa yang makannya gak pernah habis? selalu habis. Selalu habis. Selalu habis. Berarti kalian menghargai usaha para petani ya. Karena para petani itu kasihan loh. Dia sudah merendam padi, menanam, ditunggu sampai berapa hari tadi? 110 sampai 130. Ya, 110 sampai 130 hari. Ya kalau itu panen biasanya ada yang gagal panen ya. Kenapa kalau gagal panen itu penyebabnya? Ada yang tahu? Jadi nanti rusak panennya. Iya, kenapa itu? Betulnya kata sih. Kenapa? Karena biasanya itu di sawah ada apanya sih? Ada burungnya. ada burung, ada tikus, ada hama. Ya, Hama itu apa? hama itu yang hewan-hewan yang suka merusak tanaman itu loh. Itu namanya hama. Kalau tanamannya dirusak, padinya gagal panen ya, petaninya gagal panen, jadi tidak jadi beras. Makanya kita harus merawatnya. Caranya supaya tidak ada hama, tidak ada padi. Makanya ada orang-orangan sawah. Pernah lihat orang-orangan sawah? Ya, orang-orang sawah itu buat menakut-nakuti hama supaya kabur. Terus diberi apa lagi? Diberi pupuk, ya. Diberi pupuk supaya tidak ada Hama. Sekarang Ayo bro, jangan apa bro. sekarang coba dibuka baliknya. Coba itu dia mati gambar apa? Jelas banget. Jelas enggak? Ada apa? Sawah. Ada pantai, ada pegunungan, Pantai. Ada hewan-hewan. Kalian tahu itu apa? Apa ya? Itu apa tahu? Ah, Yang mana? Ini apa aja sih? Sawah. Ini merupakan dataran rendah, dataran tinggi, dan juga pantai. Sekarang bentar. Oh ini, sorry guys, sorry anak. Nah ini ya, coba tulis 5 pertanyaan tentang gambar pantai, dataran tinggi itu tadi. Coba tulis di sini, di sebelah sini gambar. Ini apa ini? Itu gunung. Ini pusat dataran rendah, dataran tinggi, dataran rendah, pantai. 3 pertanyaan aja. 1, 2, 3. Tentang itu coba. Ini dataran tinggi ya?
Buat pertanyaan. Buat pertanyaan. Dia 5 itu 1. Enggak. Dibaca. Terserah. Iya. Kenapa pasti tinggi? Ya. Nah, coba dibaca Mas Sofi pertanyaannya. Sebentar apa lagi? Apa belum? Itu sekolah. Oh iya iya. Kenapa ya pertanyaanmu ya? Apa ya? Pertanyaan. Nomor 1. Apa yang dimaksud dataran tinggi? Apa pertanyaan? Dataran tinggi berada di mana saja? Jadi ini kita mau belajar tentang pantai, dataran rendah, dataran tinggi ya. Dataran rendah itu merupakan permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Terus tanahnya biasanya ditemukan di sekitar pantai. Tanahnya lebih subur dan banyak penduduk, memiliki tekanan udara yang tinggi daripada pegunungan. Ya. Terus tanamannya biasanya ditanam apa aja di dataran rendah? Ada yang tahu? Padi, terus apa lagi? Jagung, singkong, Sagu. pisang, sagu, kelapa itu ya. Terus dataran rendah itu di mana saja? Semarang, Surakarta, Madiun. Udah pernah ke Madiun? Pernah. Gimana hawanya di sana? Dingin ya. Terus apa lagi? Banyak sawah ya?
banyak sawah. Terus di Palembang juga ada dataran rendah. Kalau dataran tinggi itu beriklim sejuk. Iya, suhunya itu lebih tinggi daripada dataran rendah. Jadi kalau di Madiun itu dingin, ada yang lebih dingin lagi di dataran tinggi. Dan ketinggiannya itu 500 meter di permukaan laut. Ada yang pernah ke dataran tinggi? Biasanya itu dibuat objek wisata, peristirahatan, terus usaha perkebunan. Di sana biasanya itu ada kebun stroberi gitu, kebun teh. Terus pertaniannya itu biasanya dibuat terasiring. Terasiring itu yang sawah yang ke bawah gitu, tahu? Oh iya. Iya, pernah lihat. Kamu pernah ke dataran tinggi? Di Malang. Di Malang, iya, salah satunya ada di Malang. Terus mana aja? Di Gunung Tambora itu ada. Terus Bukit Kayangan Jambi, Bromo, Dieng, Gunung Dieng, Jawa Tengah, Kerinci, Sumatera Barat. Banyak ya, Indonesia ya. Terus kalau pantai apa? Banyak. Pantai itu apa? Nelayan salah satunya, mata pencariannya nelayan. Terus Aliran pantai gitu. lokasinya berdekatan dengan laut. Terus Banyak petani garam. terus kalau pantai itu suhunya gimana? Dingin. Panas. Panas. Pernah ke pantai? Nah, Kemana? Makai balik tambang. Ke Tambang. Panas ya di sana. Tapi enak. Tapi lek malam dingin. Terus kamu pernah ke pantai mana? Sekarang kita mau ini di Papan Bentara ya. Papan Bentara ini. Coba sekarang Mas Rio maju. Coba tempelkan mana yang pantai, mana yang dataran rendah, mana yang dataran tinggi ya. Monggo silakan ditempel. Terus dataran terus dataran tinggi. Iya, bentar. Selanjutnya Mas Radit. Mana lagi Mas Radit? Iya, bentar. Mana dataran tinggi? Itu di mana Mas Radit? Ada tahu? Nggak tahu. Di Jambi. Ayo Mas Rio, Mas Habib. Ini pantai. Pantai mana itu? Pantai mana? Pantai Selopeng, Sumenep. Selopeng. Ini juga pantai. Terus mana lagi? Ini dataran tinggi. Ini dataran tinggi. Terus mana lagi? Ini dataran tinggi juga nih. Pintar. Wes ya. Sekarang coba ayo kembali ke tempat duduknya masing-masing. Duduk. Pintar. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan dari apa yang kita pelajari pada hari ini? Enggak ya. Ayo duduk yang bagus, Mas. Duduk yang bagus. Ayo disimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Angkat tangan. Ayo, monggo Mas Rio. Manfaat padi. Dipakai maskernya, Dek. Mas.
Nah, manfaat padi. Terus apa lagi? Perbedaan pantai dataran rendah dan dataran tinggi. Terus ada yang mau menambahkan? Aku. Iya, Mas Habib. Perbedaan pantai dataran rendah dan dataran tinggi. Iya, terus. Manfaat padi. Terus apa lagi? Mempelajari 5W 1H. Pertanyaan-pertanyaan tadi. Terus apa lagi? Ada yang mau menambahkan? Ayo Mas Radit, apa lagi Mas Radit? Cara membuat padi, Cara mengisi pertanyaan, iya, pinter. cara merawat padi, Iya. perbedaan pantai dataran rendah dan dataran tinggi, Inge, pinter-pinter ya. Bentang alam Nusantara. Iya, itu tadi papan bentang alam Nusantara. Sudah ya, berarti sudah pinter semua. Jadi kedepannya kita tidak boleh membuang-buang makanan ya, karena petani itu sangat susah menanam padi. butuh berapa hari tadi? 110 sampai 130. Pinter. Terus apa lagi tadi? Di pantai tadi ada siapa? Mata pencariannya? Nelayan. Kalau di dataran petani garam. Udah ya. Sekarang coba dipimpin berdoa. Mas Habib, ayo pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.